Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video ini saya ingin menyampaikan refleksi saya tentang keselamatan. Umumnya setiap kepercayaan menghendaki masa depan setelah kematian ialah beroleh hidup kekal. Ada yang dengan menggunakan usahanya sendiri atau jasa baiknya. Ada juga yang berupaya untuk menggunakan jasa baik orang-orang yang dianggap suci. Bahkan ada yang berharap yang disembahnya memberikan belas kasihan supaya setelah menjalani hidup ini akan mengalami hidup selanjutnya di dalam kekekalan. Apakah saudara tahu bahwa ada pribadi yang mau menyelamatkan kita? Dan itu sudah dilaksanakannya 2000 tahun yang lalu. Keselamatan tidak ada yang gratis. Ada yang membayarnya. Dan pribadi itu yang membayarnya dengan nyawanya sendiri. Bagaimana caranya ia membayarnya? Tentu dia harus dilahirkan dulu menjadi sama seperti kita manusia. Karena pribadi itu bukan berasal dari antara kita manusia. Juga bukan berasal dari bumi dan alam semesta ini. Pribadi itu berasal dari yang kekal. Kekekalan ada padanya. Itulah sebabnya ketika ia mau menyelamatkan orang-orang yang mau diselamatkannya, ia dengan rela mau jadi seperti kita manusia ini, yang sebenarnya tidak pantas diselamatkan dan tidak perlu untuk diselamatkan, karena memang kejahatan kita, perbuatan kita sudah melampaui batas. Kita dengan sadar dan dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap diri dan sesama. Bahkan lingkungan di mana kita berada pun seringkali kita nodai, kita rusak, kita kacau balaukan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, siapakah yang menyelamatkan kita? Tentu dia mewakili yang kekal, yang sempurna itu dan ada di antara kita. Ia mau jadi seperti kita, tapi tidak berasal dari kita. Ia mau hidup di antara kita yang berdosa ini, tapi tidak mau melakukan perbuatan dosa. Ia hidup sebagaimana layaknya manusia, tetapi tidak melakukan kejahatan apapun. Dengan nyawanya dan dengan perbuatannya yang sempurna, karyanya dan kekuatannya, itulah yang membayar kita yang harusnya dihukum, mengalami penghukuman kekal. Karena itu tidak ada keselamatan yang gratis. Ada yang membayarnya dengan lunas, tuntas, sempurna, yaitu dengan nyawanya. Ketika ia hadir di bumi ini, tujuannya hanya satu, kematian. Dan itu menebus, menyelamatkan yang mau diselamatkannya. Dia yang menentukan siapa yang mau diselamatkan. Dan dia yang menentukan siapa yang akan ditebus. Dari ribuan miliaran orang-orang yang ada di alam ini, di bumi ini, yang ada dalam sejarah ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur kalau kita sadar betul bahwa keselamatan itu tidak gratis. Bukan usaha kita, bukan karya kita, dan tidak mungkin itu datang dari kita, tapi dari Khalik langit dan bumi yang hadir di antara kita. Akhirnya ia rela mati di atas kayu yang tidak menghubungkan langit, tidak menghubungkan bumi, tergantung. Nyawanya dipertaruhkan. Itulah bayarannya. Itulah sebabnya keselamatan tidak gratis. Ada yang membayarnya. Dan kalau kita dibayar dengan harga yang lunas, tuntas, sempurna itu, maka saudara dan saya harus menyadari
betapa berharganya dan bernilainya kehadirannya di bumi ini. Bukan sekedar perayaan, bukan sekedar selebrasi, atau sebuah acara atau ritual keyakinan, tapi keheningan, kesederhanaan, penghayatan akan kerelaannya hadir dan pengorbanannya membayar lunas tuntas keselamatan yang datangnya dari Dia. Kiranya renungan singkat menolong kita sekalian untuk mengenal Kristus Yesus yang membayar tuntas keselamatan untuk kita. Dengan nyawanya, melalui kelahirannya, menjadi manusia. Tuhan memberkati saudara. Amin.